Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, kami dari kelompok 6 Manajemen Risiko Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Ibu Hima Widias Asmara, MPD. Kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai asuransi untuk transfer risiko. Nah, sebelum kami menyampaikan materi tersebut, saya akan memperkenalkan kelompok 6 Manajemen Bisnis Syariah 6A dengan mata kuliah Manajemen Risiko Bisnis Syariah yang beranggotakan sebagai berikut. 1. Dewi Syifaul Husnah dengan NIM 124051830023. 2. Herfian Bagas Ardana dengan NIM 124051830024. 3. Maratus Sunayah dengan NIM 124051830025. Dan yang keempat, Yuaning Tias Ferawati 124051830027. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian asuransi. Pengertian asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian dengan penerima tak tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu 1. Penanggung dan tertanggung sebagai para pihak. 2. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung. 3. Proximate clause adalah suatu sebab aktif yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain. Yang keempat, subrogasi adalah hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain. Materi yang kedua adalah usaha peransuransian. Usaha peransuransian adalah suatu usaha pengangkutan jasa pertanggungan atau pengelola risiko, reasuransi, dan penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Penggolongan asuransi dapat dilakukan dengan melihat aspek jenis usahanya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian, adapun jenis usaha peransuransian meliputi 1. Usaha asuransi terdiri dari asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, dan asuransi aneka. 2. Asuransi jiwa memberikan dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan. Yang ketiga, reasuransi adalah pertanggungan ulang yang dipertanggungkan atau sering disebut dengan asuransi dari asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi ketiga mengenai manfaat dan biaya asuransi. Manfaat asuransi secara umum yaitu untuk memberikan ketenangan, membantu meminimalkan kerugian, sebagai tabungan dan investasi masa depan, serta untuk membantu mengatur keuangan. Sedangkan manfaat asuransi secara khusus yaitu yang pertama, asuransi kesehatan. Memberikan manfaat kepada pemegang polis atas jaminan biaya kesehatan atau perawatan ketika terjadi kecelakaan atau jatuh sakit. Yang kedua yaitu sebagai asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini menanggung kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan oleh resiko kematian atau resiko hidup terlalu lama.
Yang ketiga yaitu asuransi jaminan hari tua, memberikan kepastian pendapatan pemegang polis ketika telah menjalani masa pensiun dan juga kepada keluarganya apabila tertanggung meninggal dunia. Selanjutnya yaitu asuransi pendidikan. Asuransi ini dikenal sebagai alternatif tabungan pendidikan bagi anak yang direncanakan akan menjalani pendidikan dari tingkat SD hingga pendidikan tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu asuransi properti. Asuransi properti ini memberikan jaminan kepada para pemegang polisnya untuk menjaminkan rumah atau bisnis yang menjadi subjenis asuransi properti. Selanjutnya yaitu asuransi perjalanan. Asuransi ini memberikan jaminan perlindungan kepada para pemegang polis ketika sedang dalam perjalanan seperti pelindungan biaya medis, kehilangan barang di bagasi, serta kehilangan dokumen perjalanan, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu asuransi kendaraan bermotor. Salah satu jenis asuransi ini memberikan perlindungan dari kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor bagi para pemegang polisnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai biaya asuransi atau biasa disebut dengan premi asuransi, yang merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah yang terdaftar kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung jumlah yang harus dibayarkan tersebut setiap bulannya. Sesuai ditentukan oleh perusahaan asuransi sebagai memperhatikan keadaan pihak nasabahnya. Fungsi dari premi asuransi ini sebenarnya tidak jauh dari bank, yaitu ketika nasabah membayar premi, nasabah sebenarnya sedang menyetor uang untuk perlindungan finansial mereka dari resiko-resiko yang dipertanggungan. Para pemegang polis bila memilih ada dua jenis pembayaran premi. Yang pertama yaitu single premium. Metode ini dilakukan dengan nasabah cukup membayarkan satu kali saja. Sedangkan yang kedua yaitu regular premium, memberikan pihak pada nasabah untuk membayar secara berkala dalam periode tertentu seperti per kuartal atau 3 bulan, per semester yaitu 6 bulan, atau bahkan tahunan. Metode pembayaran ini disarankan untuk membayar premi secara disiplin sesuai metode pembayaran yang sudah ditentukan di awal tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu prinsip dasar asuransi dan premi asuransi. Pada dunia asuransi terdapat 6 prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama ada insurable interest, yaitu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Contoh pengaplikasiannya yaitu seseorang yang mengasuransikan kendaraan bermotor, bisa tempat tinggal, bahkan bisa properti. Ada juga pengusaha yang mengasuransikan ada juga pengusaha yang mengasuransikan bisnis komersialnya. Yang kedua ada utmost good faith, yang merupakan tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap dan semua fakta material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Yang ketiga ada proximate cause, merupakan suatu penyebab aktif dan efisien yang menimbulkan rantaian kejadian sehingga menyebabkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Yang keempat ada indemnity, yaitu suatu mekanisme di mana penanggung asuransi menyediakan finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang dimiliki sesaat sebelum mengalami kerugian. Adapun contoh pengaplikasiannya dari indemnity, yaitu perbaikan bagi rumah yang terbakar yang terbatas pada bagian rumah yang benar-benar terbakar, yang benar-benar rusak karena kebakaran. Yang kelima ada subrogation, merupakan pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Contoh aplikasi prinsip ini yaitu pada asuransi kendaraan bermotor. Perusahaan asuransi berhak untuk meminta hak penuntutan ganti rugi dari tertanggungnya secara tertulis untuk menuntut pihak ketiga yang telah menyebabkan kerugian tertanggungnya. Yang keenam ada contribution, adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung
tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Cara kerja prinsip ini yaitu seperti mobil mewah yang diasuransikan ketiga perusahaan asuransi yang berbeda. Poin yang selanjutnya yaitu transfer resiko. Secara umum ada dua bentuk transfer resiko yang dilakukan perusahaan atau individu. Yang pertama, mentransfer resiko ke perusahaan asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan mendaftarkan dirinya ke perusahaan asuransi. Pendaftaran ke perusahaan asuransi ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Yang pertama, asuransi pada benda-benda yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, kendaraan, mesin, bangunan, komputer, dan lain-lain. Yang kedua, asuransi jiwa dan kesehatan, mencangkup asuransi yang dilakukan pada setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Bentuk transfer resiko yang kedua yaitu mentransfer resiko ke perusahaan non-asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan akan memindahkan sejumlah aset yang akan dialaminya ke perusahaan lain. Ini dapat dilakukan seperti satu, perusahaan akan mentransfer sejumlah pekerjaan kepada pihak lain karena jika dikerjakan sendiri tidak akan bisa maksimal atau terselesaikan dengan tepat waktu. Yang kedua, perusahaan memindahkan sejumlah asetnya dari bentuk uang ke bentuk benda seperti contoh tanah atau gedung yang dengan prediksi nilai probabilitasnya ke depan. Yang ketiga, menitipkan sejumlah barang-barang berharga ke perusahaan ke tempat yang dianggap lebih aman, contohnya seperti safety box di perbankan. Yang keempat, mendiversifikasikan aset. Diversifikasi aset adalah meletakkan atau memiliki aset pada tempat-tempat yang berbeda. Poin yang terakhir yaitu resiko yang dapat diasuransikan. Secara umum, asuransi yang dapat diasuransikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kerugian potensial yang besar tapi probabilitasnya tidak terlalu tinggi sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomis mungkin. Yang kedua, probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Yang ketiga, terdapat sejumlah besar unit yang terbuka atau expose terhadap resiko yang sama, massal dan homogen. Yang keempat, kerugian tertentu. Dan yang terakhir, bukan resiko katastrof atau bencana besar dan serentak. Bila suatu perusahaan asuransi menanggung sekelompok resiko, maka ia memperkirakan bahwa kelompok itu secara keseluruhan akan mengalami suatu kerugian. Akan tetapi, teori asuransi menyatakan bahwa hanya sebagian kecil saja dari kelompok itu akan menderita kerugian pada waktu yang sama. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.